Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, yang masih tetap istiqomah mengikuti kajian di setiap Jumat pagi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya doakan Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan kesehatan inilah Bapak Ibu kita masih dengan mudah melaksanakan segala aktivitas, baik aktivitas yang bersifat ibadah mahdhah seperti sholat, berzikir, berdoa, berpuasa dan lain sebagainya, maupun beribadah yang bersifat ibadah muamalah seperti mencari nafkah, jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Pada kesempatan pagi hari ini tidak kita rasa Bapak Ibu bahwa Jumat ini adalah tanggal 1 Jumadil Akhir atau biasa juga disebut Jumadis Saniyah. Jadi hari ini tanggal 1 Jumadil Akhir Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah Jumadil Akhir niku Rajab. Habis Rajab mangke Sya'ban. Enggal puasa nggih Bapak Ibu, nggih, puasa Ramadan maksudnya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia di Masjid Baitul Arqam ini semata-mata adalah taqarruban ilallah,
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat pagi hari ini setelah sholat subuh itu juga sama, kita tengah melaksanakan ibadah kepada Allah, dan ini termasuk ibadah muamalah juga. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai aktivitas yang bernilaikan ibadah, insya Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita untuk pagi hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu konsep mendidik anak berdasarkan Al-Quran surah Al-Luqman, ya. Jadi konsep mendidik anak berdasarkan Quran surat Luqman. Pada pertemuan yang pertama terkait dengan pesan yang disampaikan oleh Luqman yang hubungannya dengan syukur, ya, atau supaya kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Lalu yang kedua itu yang berkenaan dengan wasiat Luqman kepada putranya supaya kita menghindarkan dari perbuatan kemusyrikan. Di mana-mana itu pengajian kalau ndak ada ibu-ibu ndak rame. Ya. Ya Bu ya. Ya, di mana-mana itu, enggak hanya di sini. Termasuk Bapak Ibu, tadi malam saya ngisi pengajian di Masjid Muslimin Petunjungan. Ya alhamdulillah jamaahnya sampai 60-70. Itu juga diantaranya ibu-ibu juga. Memang tidak ada ibu-ibu tidak rame. Alhamdulillah ada ibu-ibunya jadi rame juga. Nah yang hari ini Bapak Ibu yang akan kita bahas itu adalah surat Luqman ayat yang ke-14. Ya. Surat Luqman ayat yang ke-14. Ini masih nasihat Luqman kepada putranya. Ya. Cuma beda-beda itu ya. Nah, yang ayat 14 ini adalah kaitannya nasihat Luqman kepada putranya perihal tentang supaya berbakti. Supaya mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, Al-Qur'an itu begitu lengkapnya ya. Sampai-sampai perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan cara-cara atau sesuatu yang patut dihindari pun ada ya. Betapapun kita berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi kalau kedua orang tua lantas tidak sesuai dengan perintah Allah pun kita harus mempergaulinya itu dengan cara yang baik pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Ini ayatnya Bapak Ibu. Kalau kemarin wa in jahadaka an tusyrik bima laisa laka bihi il itu ya. Nah, untuk hari ini adalah wa wassaynal insan. Apa makna dari ayat itu Bapak Ibu? Makna dari ayat ini adalah dan kami perintahkan kepada manusia. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Nah, kita diperintahkan oleh Allah, termasuk nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya dan juga untuk segenap manusia, untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Bapak Ibu, betapapun panjenengan saat ini sudah berusia lebih dari 50 tahun. Bahkan mungkin bisa jadi panjenengan berusia lebih dari 60 tahun. Ya. Bahkan mungkin juga ada di antara panjenengan yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Mungkin panjenengan sudah tidak bisa dibilang anak. Ya, karena sudah dewasa, sudah lanjut. Tetapi yang tidak bisa dihindari adalah bahwa kita hadir ini melalui orang tua kita, ya, yaitu seorang bapak dan seorang ibu. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua itu juga tidak ada batas, ya. Bahkan sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap harus berbuat baik kepadanya. Hanya tentu cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan orang tua yang sudah tiada itu tentu berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kesamaannya apa? Tetap kedua-duanya sama-sama didoakan. Lah yang berbeda, kalau masih hidup, kesukaan bapak dan ibu kita apa? Dalam persoalan makanan, kesukaannya apa? Dalam persoalan sandang, orang tua kita itu kalau nyandang senengnya yang model apa? Bapak-bapak itu kalau pakai sarung senengnya yang model apa? Senengnya yang merek apa? Itu ya. Apa merek Gajah Duduk? Apa mereknya gajah nongkrong, apa mereknya gajah berlari. Ya, itu kalau masih hidup, ya. Orang tua kita senengnya jalan-jalan, ya kita ajak jalan-jalan. Itu kalau orang tua kita masih hidup. Tapi kalau orang tua kita sudah tiada, beda Bapak Ibu. Jangan dikasih makanan, karena sudah tidak butuh dengan makanan. Buktinya kan masih ada, Pak. Orang tua sudah tiada dan kita cara memperlakukannya itu seperti halnya orang masih hidup. Apa maksudnya? Setiap hari semeninggalnya itu kita sediakan di kamarnya itu makanan-makanan kesukaan orang tua kita. Masih ada yang begitu? Ya. Orang tua kita ketika masih hidup itu seneng mie ayam. Ketika meninggal itu hari Jumat, maka setiap hari Jumat di kamarnya dikasih mie ayam 1 mangkok. Begitu pagi mie ayamnya udah habis, Pak. Ternyata dimakan curut. Ya. Terus kita mengatakan, wah, bapak kita ternyata masih doko sama mie ayam. Itu hanya contoh Bapak Ibu. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah. Lalu disebutkan bahwa ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hamalathu ummuh wahnan ala wahn, gitu ya. Jadi di Al-Qur'an ini disebutkan bahwa seorang ibu yang telah mengandung, ya ini kehormatan buat ibu-ibu ya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Disebutkan bahwa orang tua kita dalam hal ini adalah seorang ibu yang telah mengandung. Hamalathu ummuh, telah mengandung, wahnan ala wahn, ketika mengandung itu Masya Allah merasakan kesusahan yang bertambah-tambah. Mohon maaf, ini mesti yang merasakan ibu-ibu ya, kalau saya hanya berdasarkan keterangan. Tapi nyatanya kayak kue Bu,
Jenengan nalika gondol putra putrine itu susah nggih Bu nggih? Susah payah. Nggih. Iya. Al-Qur'an itu menerangkan demikian dan jenengan pun merasakan hal yang sama seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika usia kandungan baru 1 sampai 3 ini saja sudah susah payah. Ya. Dalam keadaan janin yang masih berupa segumpal darah, janin masih berupa segumpal daging, pun di situ sudah merasakan kesusahan. Sing jenenge wong ngidam. Ya. Nah, ngidam toli waktu-waktu zaman saiki si mending kepengin mangga muda goletane ora angel ya Pak. Kira waktu-waktu ki ya. Rata-rata wong ngidam kowe akehe pengine mangga muda. Ya, pan golet mangga muda model apa zaman ki wis insyaallah ora kangelan. Ya. Tapi kalau kemudian ngidamnya bukan pada musimnya, ini yang agak susah. Ya. Ya wong jenenge wong kepenginan, penginnya ya dituruti. Silakanlah bapak ibu-ibu kalau ngidam ya yang sederhana saja itu ya. Ya. Ana wong ngidam, ibu-ibu ngidam kepengin apa? Ngelus-ngelus botake wong lanang liya. Ana itu. Ana coba. Ceritanya lagi melaku karo sing lanang, terus mendapati ana wong lanang liya. Lah wong lanang liya kowe kepalane botak. Ya Allah jare pengine por-poran, nyong pengin ngelus-ngelus. Ya Allah, ana apa ya? Akhirnya jare sing lanang, mohon maaf Bapak, ki bojone aku lagi ngidam. Uruh ndase jenengan sing melong-melong kowe kepengin dilus-elus. Ya. Ya sih monggo-monggo itu. Itu ngidam ya, bermacam-macam. Terlebih kalau kandungan itu sudah di angka 6 atau 7 atau menjelang kelahiran. Tentu itu sangat susah, bahkan dikatakan susah payah ketika dalam keadaan mengandung. Wis kaya kue kadang-kadang nengkene lagi hamil, anak disit urung patia gede gitu ya. Nengkene simban-ban nengkene wis hamil maning gitu ya. Bu kue gandeng siapa sih Bu? Ya. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun ya. Setelah mengandung kemudian melahirkan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ya bisa dibilang teman, bisa dibilang tangga, itu istrinya melahirkan pendarahan sampai akhirnya meninggal dunia ya. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang paham gitu ya. Jadi istrinya itu melahirkan disertai dengan pendarahan sampai kemudian meninggal dunia, termasuk bayi yang dilahirkan pun akhirnya meninggal dunia juga ya. Jadi ibu-ibu yang melahirkan itu resikonya begitu besar sampai nyawa menjadi taruhan. Bu, nalika melahirkan sakit mboten? Wis ora usah ditakok kena, wis ngerti sakit kah? Ya Bu ya. Tapi bahasa guyonane bisane ibu-ibu ketika melahirkan jarene sakit, tapi bisane ngelahirin apa? Iya Bu.
Ari bapak-bapak sunat jare sakit. Tapi wis cukup sepisan ya Pak Haji. Iya. Lah ya wong bapak-bapak misalnya dulu ketika sunat sakit, nek ora sepisan sih pan ming doping telun dan pragat toh. Ya. Setelah seorang ibu itu melahirkan, maka disusul dengan menyusui. Setidaknya itu sampai 2 tahun. Ya. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ya. Ketika anak mau berhenti dari kebiasaan menyusu kepada ibunya pun tidak gampang. Sing jenenge apa? Disapih. Ya. Untuk menghentikan anak dari menyusu itu saja tidak gampang Bapak Ibu. Ketika menyapi itu Masya Allah anaknya rewele bisa ora karu-karuan. Biasane nyusu sama ibunya lantas dibetot ya, diputus untuk tidak nyusu, ya akhirnya apa? Yang terjadi rewel, nandangi bocah rewel kuwis. Ya. Saya punya pernah Bapak Ibu anak yang kedua itu rewelnya Masya Allah ya. Habis sholat isya tidur, begitu jam 9, jam 10 bangun. Kalau sudah bangun itu ndak mau tidur lagi. Itu anak kami yang kedua, yang putri. Ya. Saben-saben bengi mesti jam 9, jam 10 tangi, terus ora gelem turu maning, mbok pari meneng, nangis rewel nganti dijak jalan-jalan. Bengi-bengi. Maksudnya apa? Endah turu maning. Ya. Itu sampai jam 1, jam 2 pagi Bapak Ibu. Ya. Sampai akhirnya anak yang nomor 3 wis ketangko adong nyapi sak mandeg-mandege. Ya. Karena Pak trauma ketika anak yang kedua itu disapi Masya Allah. Sampai-sampai saking kedere tungdang napak Kiai Mutohar. Saking kedere ki bocah saben-saben jam 9, jam 10 mesti tangi ora gelem turu maning, nangis terus. Kala-kala tungdang napak Kiai Mutohar. Ya, itu hanya sekedar upaya. Nah Bapak Ibu, maka kemudian kita disuruh untuk bersyukur, ya. Anis kurli wali walidaik, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ya. Anis kurli wali walidaik ilayyal masir. Jadi kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tua kita. Tadi sudah dijelaskan yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan, dan yang sudah menyusui sampai menyapih dalam usia 2 tahun. Itu yang pokok-pokok yang disampaikan di dalam Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Nah perinciannya itu ya ibu-ibulah yang merasakan sendiri. Kemudian pada ayat yang ke-15 ya, pada ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi il fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia itu dengan baik. Oke Bapak Ibu, oke, dalil untuk kita semua sebagai anak yang ketika menjumpai orang tua kita untuk apa? Untuk berbuat kemusyrikan. Ya. Kan kadang-kadang kita ini sama dengan orang tua akeh ora kepenake. Kon gandeng esi melakukan kayak kue. Priben sih ya wong tua ngongkon, ya. Nyong panolak pan banggil ya ora kepenak wong-wong tua. Nggih Bapak Ibu. Kan kadang-kadang seperti itu. Ternyata ayatnya Bapak Ibu, kalau kita menjumpai orang tua kita untuk berbuat kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka Al-Qur'an memberikan satu solusi. Apa solusinya? Tetap untuk tidak ditaati. Cuman cara tidak mentaatinya itu tetap dengan cara-cara yang terbaik. Ini Al-Quran luar biasa. Artinya apa? Kita dituntut Bapak Ibu, kita dituntut untuk bisa memberikan kepada kedua orang tua kita. Kalau menjumpai orang tua kita, maklum orang tua kita itu kan masih mungkin mendapati pengajaran-pengajaran dari nenek moyangnya, ya. Kita tahu itu tidak sesuai, kita tahu itu dilarang, tapi oleh kita tetap untuk tidak mentaatinya, walaupun kita disuruh untuk mempergaulinya dengan sebaik mungkin. Kejadian yang ada Bapak Ibu, ini kejadian yang ada yang sering saya lihat. Kejadian yang ada. Yang pertama, kita sebagai anak kadang-kadang memang mengrepot. Wong tua ngongkon apa, walau itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, tapi tetap saja kita ikuti. Karena tidak mau repot. Lah turuti bae lah wong tua badi, ya, jadi apa terjadi apa dengan orang tua, turuti bebis tanpa ada upaya untuk memberikan penjelasan kepada orang tua kita, ya. Nah yang baik itu adalah kita menolak tapi memberikan penjelasan. Nah kadang-kadang kebanyakan dari kita itu adalah pasrah begitu saja, karena mau repot, mau resiko, ya. Di samping kadang-kadang memang ada rasa ketakutan kalau dikira kita anak yang durhaka, padahal tidak. Al-Qur'annya sudah menyampaikan kalau orang tua kita menyuruh untuk mensekutukan Allah, maka oleh kita tetap untuk tidak mentaatinya. Nah kejadian yang kedua, itu ada yang seorang anak yang ketika orang tuanya untuk berbuat kemusyrikan atau berbuat kemaksiatan lah, ya, itu berani menolak, tapi cara penolakannya itu sampai menyakiti orang tua. Nah ini sampai dikatakan rika tau wong tua orang ngerti, ya. Rika wong tua sekolahnya mung anjung ngendi, lagi nyong sekolah anjung Jepang, anjung Amerika, gitu, ya. Itu menyakiti hati orang tua. Itu menyakiti hati orang tua. Dan Al-Quran pun tidak membolehkan. Nah ini butuh kita pimen carane ngadepi wong tua sing model-model seperti itu Bapak Ibu. Oleh Allah tidak diperbolehkan untuk mentaatinya, tapi oleh Allah pun kita tidak boleh menyakitinya. Nah, butuh seni di sini kita. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu,
orang tua kita dulu juga sering saben-saben Jumat Kliwon ki mesti gawe sesajen terus ana air campur kembang. Nah, alhamdulillah setelah kita mendapati pengajaran-pengajaran tentang Islam yang baik, kemudian kita luruskan dan alhamdulillah beliau sudah memahaminya dan sudah lama meninggalkan kebiasaan buruknya. Nah, ketika kita bikin rumah itu orang tua pun menyarankan ki aja gawe gampangan. Terus priben mak? Ya paling ora ketang senampan ya kudu nyediakna kiye tole dolan nang pojok. Maksudnya apa mak? Ya wong arane ini. Nah, itu satu tantangan. Lantas bagaimana kita mensikapinya? Apa kemudian kita pasrah bongkokan? Ya wis malah wong kader paling sepira. Nah, kan kadang-kadang begitu. Atau bisa jadi justru malah kita menolak tapi dengan penolakan yang agresif yang menjadikan orang tua kita terluka. Maka kemudian kita sampaikan secara baik, alhamdulillah menurut. Iya, tapi kadang-kadang ana wong tua sing banggele ora karu-karuan. Diwarai ganing anake padahal anake wis mondok bertahun-tahun ya, tapi ketika disampaikan terus orang tua banggel. Caranya bagaimana? Lah ini yang memang kita butuh. Nah, wis pol-pol ngepol orang bisa ya baru kemudian ya wis lah apa karep wong tua lah gitu ya. Yang penting sudah ada upaya ya Pak. Wis anak upaya, wis anak usaha. Jadi aja pasrah bongkokan gitu kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Perihal tentang berbuat baik kepada kedua orang tua itu banyak di berbagai ayat Bapak Ibu. Di samping di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat yang ke-14 dengan ayat yang ke-15 juga ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 ayat 24. Apa artinya Bapak dan Ibu? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Allah memerintahkan kepada kita semua Bapak Ibu untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Ya. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Hanya kepada Allah kita berdekat-dekatan, bukan kepada selain Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kita disuruh untuk berbuat baik lagi itu kepada ibu dan bapak. Benar-benar bapak dan ibu orang tua di Al-Quran atau oleh Allah benar-benar dimuliakan sekali. Dimuliakan. Bahkan perintahnya antara Allah dengan orang tua kita. Ya.
disuruh menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, kemudian kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai diposisikan pada posisi yang kedua. Lalu Bapak Ibu, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Usia lanjut Bapak Ibu, ketika saya baca di kitab Riyadhus Shalihin, itu usia 60. Dadi anggere wong usiane wis swidak meranakaken, kuwi wis dianggap usia lanjut. Sing wis umur swidak ngacung. Pak Makbul urung swidak ya Pak ya? 70 di newen sini 45 buah. Soalnya si kemeletik ya Pak ya, si kemelenteng gitu ya. Ternyata wis 70 Pak Makbul ya. Berarti bisa lanjut banget Pak ya. Jadi kalau sudah usia 60 oleh Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi itu disebutkan sudah usia lanjut. Ya. Ini yang beberapa waktu yang lalu dikaji di Mushola Baitul Maqdis. Diingatkan orang yang sudah berusia lanjut, orang yang sudah berusia di atas 60 benar-benar harus konsentrasi penuh. Siaga 1. Siaga 1 Pak ya. Pak Jizenal empun swidak. Wis aja takon wis 70 luwih ya. Pak Jizenal sudah 74. Ya. Berarti sudah lanjut banget ya Pak. Ya. Itu sudah siaga 1. Karena Rasul sendiri 63 tahun wafat. Ya. Berarti yang sudah 70 lebih itu sudah dapat banyak bonus. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Itu diingatkan untuk betul-betul konsentrasi penuh siaga 1. Wis bahasane melaku be ora kenal lirak-lirik Pak Haji. Ya, melaku be wis ora kenal lirak-lirik. Lah pan ora lirak-lirik pripen. Kadang-kadang mapagi wong wadon numpake Nmax katoke sadigoreng dengkul maning lah hayang. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang tua kita sudah dinyatakan lanjut ya, lebih-lebih sudah usia lanjut dalam pemeliharaan kita ya. Rata-rata kan orang tua itu sudah dalam pemeliharaan anak-anaknya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada ketuanya dengan perkataan ah. Itu tadi disampaikan ya. Bapak Ibu ngomong karo wong tua cuma sekedar ah. Baik Al-Qur'an ora oli. Apa maning angger rentengan. Ngerti ya Pak? Wong ngomong ya Allah be ora oli. Apa maning angger rentengan. Makanya Bapak Ibu ngadepi wong tua sing wis lanjut, ke sing paling utama ke wong tua wis kelalenan. Gue paling utama. Ya nyong panjenengan ya mesti ya sering kelalen, cuma kelalenan kula panjenengan kan esi wajar. Tapi angger wong sing wis lanjut kuwi kelalaiane wis dalai nemen. Ya. Ngampurane Bapak Ibu, ngampuran nggih. Ibune kula kan wonten niku nggih. Biasane dolan maring kula. Deleng kadang dolan, ngejak ngobrol, ya tak ladeni ngobrol. Walaupun kula tak lagi nyambet gawe tetap tak tinggal pripun ma ya kowe. Kon ki pan mangkat dagang. Nggih insyaallah. Ngobrol bla 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 bla. Nembe pirang menit takon maning. Ki kon pan mangkat dagang. Nggih ma. Sak jagongan bisa takon ping 3 ping 5 Pak. Dengan bahasa dan kalimat yang sama. Nah,
Kowe kan kadang-kadang nang kono angger sing dijak ngobrol toli anu mesti wis dipadhekna kok takon bae. Yo Pak, tapi nyong kelingan, alhamdulillah kelingan. Jadi ya tak ladeni bae. Nggih Mak, insyaallah. Kowe kaya kowe Bapak Ibu. Luwi-luwi angger lagi ngadepi ada di antara anaknya, putra-putrinya ada yang lagi bepergian. Ya. Lagi bepergian, lagi lelungan. Mangkane duwe anak bontot wadon guru TK sing kadang-kadang lunga karo murid-muride nang endi acara apa sampai sore durung balik wis mondar mandire kaya ngapa. Unduk wis balik durung Mak di bocah wis sore ka durung balik wis kemana unduk itu Pak ya, itulah orang tua ya, dan kita harus tetap sabar penuh untuk menghadapinya. Itu yang nampak-nampak Pak ya, belum yang lain-lain. Makanya alhamdulillah kita berusaha menghadapi orang tua yang sudah berusia lanjut itu dengan penuh kesabaran. Janganlah engkau membentak keduanya. Nah, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Bapak Ibu, walaupun misalnya wong tua ngomong kadang-kadang keliru, tetap kita tidak boleh suaranya melebihi dari suara orang tua. Pertanyaan, lari nyong wong tuane wis budek sih priben. Ya. Ya kita kerasnya kan bukan karena membentak, tapi keras karena kepengen supaya dengar, itu beda. Walaupun kadang-kadang wong tuane lagi diomong rendah blik rungu, barang diomong rada keras monine gani kon nyentak nyong. Ya. Diomong rendah ora krungu, barang diomong rada rasa setitik monine nyentak. Orang nyentak Mak dan jenengan krungu. Ah, berarti yang kaya ki modele kudune nganggo gerakan. Ya. Layar sentuh. Kemudian yang terakhir disuruh untuk mendoakan, ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Belum lagi di Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budu wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Namun karena waktu Bapak Ibu, saya rasa cukup sudah 45 menit kita ngaji. Sekalipun tadi malam saya ngaji di Petunjungan itu sampai 1 jam. Sampai 1 jam, tapi alhamdulillah jamaah bisa mengikuti dengan sampai selesai. Bapak Ibu, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kelihatannya ada yang mau diinformasikan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Grinting, Bapak Muhammad Robi'i, terkait dengan acara Milad Muhammadiyah yang ke-113 besok hari Sabtu. Dari saya cukup sekian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena mungkin waktu sudah beranjak siang. Nah, kami sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting akan menyampaikan tentang
perihal masalah milad Muhammadiyah. Milad cara bahasa umumnya kemudian ulang tahun ya Pak ya. Ulang tahun memperingati dengan adanya bukan kelahiran ya. Dengan adanya Muhammadiyah berdiri ya, didirikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di situ tertera awal berdirinya tahun 1912 Bapak Ibu ya. Jadi Muhammadiyah pertama didirikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tahun 1912 Masehi. Sekarang sudah tahun 2025 Masehi. Nah, itu tanggalnya 18 November. Nah, maka dengan bulan ini ya 18 November, tapi ini sudah kelewat ya Bu ya Pak, ini sudah kelewat, tapi tetap kita menyemangatkan dengan berdirinya Muhammadiyah yang didirikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912. Sekarang sudah 2025 Masehi, sehingga umur organisasi Muhammadiyah itu sudah mencapai 113 tahun. Jadi panjenengan yang tadi Muhammadiyah setitik dan paham, nyongnya ora paham keseluruhan walaupun tadi pemimpin, cuman paling tidak ya mengetahui gitu ya. Nah, konon dari saudara kita dari Nahdlatul Ulama atau NU itu biasa mengatakan kalau mau meriahkan hari kelahirannya itu harlah. Ya namanya harlah. Lah, namanya harlah. Itu berdirinya yang didirikan oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun saya tidak membahas itu secara panjang, saya akan menyampaikan ini. Insya Allah Bapak Ibu besok ya Bu ya. Besok hari Sabtu tanggal 22 November tahun 2025 Masehi, insya Allah kami warga Muhammadiyah Grinting akan mengadakan milad Muhammadiyah ya, insya Allah kita akan dimeriahkan semeriah-meriahkan menurut kemampuan kita semua. Dan sebelumnya saya membaca ini, saya mengucapkan sebagai pimpinan ranting, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya panjenengan semua atau semangatnya panjenengan semua. Dengan saya melihat di HP yang di list itu donaturipun panjenengan sedoyo, alhamdulillah semangat. Ternyata saya lihat di HP itu bukan warga Muhammadiyah saja Pak Bu ya, tapi dari simpatisan, dari orang-orang umum ya, dari tokoh-tokoh masyarakat pada menyumbangsi donaturnya. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 500.000, ada yang memberikan payung dan lain sebagainya, karena tadi insya Allah akan ada dopresnya. Ini luar biasa kesemangatannya. Maka saya sebagai ketua ya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya warga Muhammadiyah dan simpatisan dan masyarakat umum. Nah, yang kedua Bapak Ibu, insya Allah ini akan dimeriahkan oleh beberapa drum band. Nah, beberapa drum band. Nah, insya Allah yang akan ikut meriahkan milad Muhammadiyah di Desa Grinting ini, yang pertama itu dari Kokam Sawojajar. Benar Pak Rosikin? Insya Allah yang pertama dari Kokam Sawojajar. Wong habis gede-gede, itu cilik-cilik mana ya. Jadi insya Allah nabu drambene ya apal-apal, tulis di rongokna yang enake. Ini yang pertama ya Bu ya. Yang kedua itu
akan diiringi juga drum band dari SMP Muhammadiyah Globut. Ya, dan tidak ketinggalan pula dari grintingnya sendiri, walaupun dari MI ada 2 MI insya Allah mau ikut meriahkan pakai drum band Mas Rosidin, pakai drum band. Yang pertama adalah MI Islamiyah yang insya Allah dikepalai sekolahnya oleh Bapak Gofar Ar-Rosid SPDI. Kemudian yang kedua dari Generasi Harapan GH yang dipimpin oleh Mas Nur Khalim SPD. Niku, bro ya, sekolahan MI GH bro ya, Bu. Sing tempatnya ning Bapak Haji Robani almarhum ngetan. Niku, insyaallah akan ikut meriahkan Milad Muhammadiyah di Grinting, dan insyaallah juga dari RA Aisyah juga walaupun cilik-cilik mbungkong nganggo kendaraan Bapak melu-meluan. Nggih, ngorame. Dan yang saya akan sampaikan, jangan ketinggalan pula bapak-bapane, ibu-ibune ya, khususnya anggota Muhammadiyah dan Aisyah nanti ikut serta meramaikan Milad Muhammadiyah di Grinting pakai seragam. Ya. Walaupun bukan hukumnya wajib, tapi sementara ini saya menghukumi wajib bagi anggota Muhammadiyah dan Aisyah pakai baju seragam. Tujuannya apa? Agar syiar, oh bener-bener berarti Muhammadiyah ki wong ora sacuil akeh. Nggih, sing duwe seragam mengko denggo. Lah, ada pertanyaan. Sing takon sapa? Bojone nyong dewek. Kowe sih wong mangkate adoh, mau setare ning balai desa. Lu kan pas sing kene mlaku, telu mlaku mana nggawa motor sih kepriben. Boleh pakai motor. Nanti di belakang anak-anak, motor dijejer ya, dijejer dengan rapi ya, insya Allah ada komandonya ya. Boleh pakai, karena mungkin sudah tua ya Pak ya, wis pada tua boleh pakai motor. Tapi aja dewek-dewek, runtungan. Nah, untuk apa ya? Niku ya Pak ya Bu ya. Nah, dan insya Allah Bapak Ibu panjenengan tekaning balai desa ke 7:30 wis standby ning kana Bu. Ning balai desa 7:30 panjenengan pun kumpul teng riku, dan insya Allah ya setar atau berangkatnya mulai jam 8 insya Allah dari balai desa, kemudian kita rutenya ke Masjid Al-Islam Ngulon ya, terus berarti tembusnya kene ya Mbak Toko Nina ya, Mbak Nina, kemudian nanti belok kanan nyampe ke Masjid Baitul Arqam. Jadi kok finishingnya nih kene Pak Bu, finishingnya nih Masjid Baitul Arqam. Nah mengko Bapak Ibu panjenengan iku dang mlaku sing kanan kok dene kupon Bu. Kupon kowe mau kuponnya gratis, panjenengan ora usah bayar. Dan insya Allah nanti setelah kita sudah kumpul di Masjid Baitul Arqam, sudah sampai, kuponnya aja pada hilang. Ya Bu ya, tuli ngenteni sedelat ngudumu mena. Anak dopres, bukan oleh kangkung apa oleh terong, boleh syukur-syukur kok oleh NMAX ya Bu ya Pak. Nah, oleh NMAX ngene. Mu NMAX apa merek tok mu apa? Ngoten. Nggih Bu nggih niku. Dan insyaallah besok ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini, karena tadi sudah disebutkan angger sing wis umur 61 ya kari doane besing akeh. Maka saya sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting juga saya umurnya sudah 62 atau 63, beranjak 63. Berarti jare Pak Ustadz menene kongon akeh sing doane. Maka kita bareng-bareng kita berdoa, atau kita akan mendoakan kita semua ya, agar kita nanti besok bisa meriahkan Milad Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semua ini ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dan juga mudah-mudahan diberi kesempatan untuk ikut meriahkan Milad Muhammadiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup doanya kayak gue bege wis mandi nemen Bu. Nah, niku nggih.
Bisa dipaham ya Pak ya, Bu. Dan ini Bapak Ibu, ini saya sampaikan, ini bukan untuk warga Muhammadiyah saja yang mengikuti. Warga Muhammadiyahnya bapak-bapak matu ibu-ibu nek, tapi tak mikis tak ngomongna hukumnya wajib agar bisa mengikuti. Tapi kita sampaikan kepada masyarakat dan umum, barangkali ada yang mau ikut meriakan Milad Muhammadiyah di Grinting, monggo. Ya, kita terbuka untuk umum. Gitu ya Pak ya. Barangkali panjenengan iku yo melu mana arak-arakan pawe ta'aruf ya ning Muhammadiyah. Nah, tapi dheweke dudu anggota Muhammadiyah, dudu simpatis Muhammadiyah, wong umum pan melu, monggo. Kita mempersilahkan. Nggih. Nah, kalau apa pada melu kayak kowe nyung sing sebagai ketua seneng nemen, oh berarti gerudugane akeh nemen. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya doa mudah-mudahan kita semua itu mendapat kesehatan atau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.